Ya, selamat malam. Dan di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan yaitu merancang kisi-kisi pengembangan instrumen dan rubrik penilaian berdasarkan penilaian pembelajaran. Oke, selanjutnya di sini terdapat gambar yaitu pengembangan instrumen yang terdiri dari prosedur pengembangan instrumen, kaidah-kaidah pengembangan instrumen, dan yang terakhir aturan pengembangan instrumen. Nah, selanjutnya yang pertama kali kita bahas adalah pengembangan prosedur pengembangan instrumen. Yaitu yang pertama adalah mengkaji teori pembelajaran, yang kedua mengkaji konstruk, yang ketiga membuat kisi-kisi atau free test, yang keempat menyusun spesifikasi tes, yang kelima identifikasi ciri kutub, yang keenam menulis soal tes, yang ketujuh menelaah soal tes, dan yang ke-8 menganalisis butir-butir soal tes, yang ke-9 melakukan revisi terhadap butir-butir soal tes, yang ke-10 melakukan proses validasi empiris, yaitu melakukan uji coba terhadap tes. Yang ke-11 adalah menyeleksi butir valid soal tes. Dan yang terakhir adalah merakit instrumen tes. Oke, selanjutnya aturan pengembangan instrumen tes. Yang pertama menyusun spesifikasi alat ukur termasuk kisi-kisi dan indikator. Dan yang kedua, hasil ukur indikator bersifat kuantitas atau besaran. Yang ketiga, instrumen mampu mengukur jawaban yang bersifat fakta. Yang keempat, instrumen tes yang berbentuk tunggal atau tidak disertai alasan. Dan yang kelima, instrumen mengukur fakta tunggal. Dan yang keenam, instrumen yang berbentuk pernyataan menggunakan kata ganti orang pertama. Dan yang terakhir ada instrumen yang berbentuk pernyataan kedua mengganti kata ganti orang kedua. Yang terakhir adalah kaidah pengembangan instrumen, yaitu terdiri dari instrumen harus mengukur pencapaian pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi berbentuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang ketiga, kompetensi dapat diukur berdasarkan indikator. Dan yang keempat, bahasa soal, yaitu bersifat singkat, jelas, dan komunikatif. Yang kelima, soal harus benar atau tidak keliru ataupun salah. Yang keenam, penampilan soal tersebut harus berbentuk final. Nah, kita memasuki proses pembuatan instrumen soal. Yaitu yang pertama, itu kita harus menetapkan tujuan tes. Dan yang kedua, kita itu menganalisis kurikulum. Yang ketiga, kita harus menganalisis buku dan sumber referensi lainnya. Dan sumber referensi lainnya ini bisa kita menggunakan internet ataupun sumber referensi lainnya yang bisa dapat menunjang peningkatan kemampuan belajar pada peserta didik atau siswa sendiri. Dan yang keempat itu membuat kisi-kisi. Yang kelima itu menentukan indikator. Dan yang keenam itu menulis soal. Yang ketujuh itu menelaah soal. Yang ke-8 itu melakukan revisi terhadap soal. Reproduksi tes terbatas. Dan yang ke-10 kita melakukan uji coba tes. Nah, yang ke-10 ini kita melakukan uji coba tes terhadap siswa sendiri. Yang selanjutnya itu merakit soal menjadi tes. Oke. Nah, di sini saya akan membacakan soal.
yaitu sinar rotengan yang dipancarkan dengan energi tertentu akan memiliki panjang gelombang dengan sumber tegangan tertentu, mampu menghasilkan sinar X dengan panjang gelombang dalam rentang 0,31 nanomikro dan minus 1,24 nanomikro. Maka tegangan yang dipakai untuk meluncurkan elektron sebesar. Nah, di sini mengenai pemahaman terhadap materi fisika kuantum, ada 3 hal yang dapat dianalisis atau 3 hal yang dianggap sebagai titik acuan terhadap apa yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, pemahaman terhadap materi fisika kuantum terdiri dari yang pertama, yaitu pemahaman terhadap sinar X. Yaitu rubrik penilaiannya, apakah siswa mampu menghubungkan penyelesaian dengan sinar X dengan benar. Yang kedua, apakah siswa mampu berusaha menghubungkan penyelesaian dengan sinar X tapi belum benar. Dan yang terakhir, apakah siswa mampu menghubungkan tapi tidak menyelesaikan dengan benar dengan sinar X. Dari ketiga hal ini terdapat skor maksimal jika pada pernyataan pertama, yaitu jika siswa mampu menghubungkan penyelesaian sinar X dengan benar, yaitu diberikan skor 5. Ini dapat ditentukan oleh analisis pembuat instrumen dan juga hasil perhitungan terhadap soal. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih dan selamat malam.